Maka ayat ini menerangkan apa? Menerangkan fadilah keluarga soleh yang punya anak beriman daging. Jangan murtad anaknya. Sehingga walaupun nanti ibu, bapak, gaduh putra, putri tidak sesoleh ibu dan bapak, Allah bakal disarwakan di surga derajatnya tuh. Masya Allah. Sebagai apa? Sebagai karunia. Nah ini generasi atau anak cucu, dalam Quran sebutnya dzurriyyah. Dzurriyyah adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran menyebut dzurriyyah ini bagian daripada karunia yang Allah berikan pada semua orang, bahkan para rasul, para nabi pun diberikan dzurriyyah. Maka firman Allah, walaqad min qablika, dan sungguh kami telah mengutus rusulan, jamak dari rasul, dari rasul-rasul, min qablika, sebelum engkau Muhammad, wa ja'alna lahum, dan kami jadikan bagi mereka azwajan wa dzurriyyah. Nah, jadi ada istri-istri dan anak cucu keturunan, dzurriyyah. Ini dalam makna imtinan, memberikan, mengingatkan nikmat. Jadi kalau Al-Quran menceritakan di dalam Quran suatu kondisi, keadaan, bukan ngabejaan burutur gitu. Memberitahukan yang sudah tahu. Kalau memberi kabar yang orang sudah tahu, itu tujuannya lil imtinan, untuk mengingatkan nikmat dari Allah. Nah, jadi kami telah mengutus para rasul sebelum kau Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka tuh istri dan keturunan. Nah, faedahnya apa keterangan di sini? Rasul diberi istri keturunan. Pertama, menerangkan bahwa punya istri, punya keturunan, punya anak istri itu bukan aib bagi seorang nabi. Kenapa? Karena ada, bos sekalian, di agama tertentu kalau jadi orang suci itu nggak boleh nikah. Betul nggak? Menikah berkeluarga itu dianggap aib. Masih ngikutin hawa nafsu atau ari boga pamajikan mah. Masih punya syahwat atau ari punya istri mah. Masih cinta dunia atau kalau punya anak mah. Makanya ada agama tertentu ya, mereka itu kalau jadi pemuka agama dipandang apa? Menikah. Harus apa? Membujang. Padahal itu melawan fitrah. Akhirnya nikah tidak, kawin tidak, tapi terjadi perzinahan terselubung. Nah, nauzubillah min dzalik. Karena itu menyalahi fitrah. Makanya dahulu dalam sejarah agama ya di Eropa, ketika para orang suci Sins atau Santo gitu kan, itu mereka nggak mau menikah, tapi faktanya banyak kasus perselingkuhan antara tokoh agama dengan para pelayannya. Terjadilah kasus naon? Kasus terbongkarnya banyak kerangka-kerangka janin di rumah-rumah ibadah. Karena apa? Perselingkuhan pemuka agama sama pelayannya, nauzubillah. Sehingga itulah menyebabkan timbulnya protes, jumlah Protestan tidak percaya lagi pada tokoh agama. Makanya dia dicabut larangan itu. Maka di Protestan jadi boleh nikah kan? Nah itu karena menyalahi fitrah. Maka orang menganggap Muhammad masih punya istri, apalagi istrinya banyak lagi kan? Berarti masih mengikuti hawa nafsu. Punya anak keturunan berarti masih cinta dunia. Maka dibantah oleh Allah. Kami dahulu juga sudah mengutus para rasul, firman Allah. Mereka punya istri, punya anak. Wa makana li rasulin ayati ya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab. Tidaklah seorang rasul mendatangkan mukjizat kecuali dengan izin Allah. Maka tiap ajal itu ada kitabnya, maksudnya ada catatan yang telah Allah tentukan untuk ajalnya, kematiannya.
Nah, yang kedua, Allah menyebutkan keluarga dan keturunan ini lil imtinan, memberikan nikmat. Bahwa itu bagian dari nikmat. Coba orang sukses bisnisnya, sukses karirnya, sukses ilmunya, tidak punya keturunan, mau dikesiapakan kesuksesannya itu? Tidak ada yang melanjutkan. Bisa ke orang lain, betul, tapi tidak sebaik kepada keturunannya sendiri. Maka dunia itu nikmat. Nikmat nggak Bapak Ibu sekalian punya keluarga? Nikmat. Senikmat-nikmatnya yang memuja pun ternyata kalau masih berdoa tinggal nikah. Dia ada nikmatan, makanya sampai Rasulullah mengatakan menikah itu memenuhi separuh agama itu, Bapak sekalian. Ibu, bapak yang sudah menikah berarti sudah memiliki separuh dari agama. Kata Nabi, idza tazawwajal mar'u faqad istakmala nisfa dinihi. Lamun hiji jalmi geus nikah, rek pamegat, rek istri, baik laki maupun perempuan. Faqad istakmala nisfa dinihi, berarti sudah menyempurnakan separuh tina agamana. Jadi kita sudah menyelesaikan beragama tuh. Maka kata Nabi, falyattaqi nisfahu, tinggal jaga separuhnya lagi. Hukum menyangkut harta itu hampir 100% di keluarga. Ada hukum warisan, betul? Cobi warisan ayahnya di mana eta? Di keluarga. Lamun jeung-jeung aya warisan moal aya. Di keluarga. Aya hukum talak, rujuk, idah, eta di mana? Di keluarga. Ada hukum mengasuh anak, hukum siapa yang boleh dinikahi, tidak boleh dinikahi, di mana? Di keluarga. Nah, jadi sebahagian besar dari hukum agama itu ada di keluarga. Maka ketika orang berkeluarga, itu terus dipaparin ku Allah separuh dari beragamanya. Sisanya hukum bermasyarakat gitu. Nah, ini karunia dari Allah. Maka dzurriyyah disebutkan tidak kurang dari 26 ayat dalam Quran. Hampir sama dengan jumlah Al-Quran menyebut sholat. Bahkan di antara doa sholat dihubungkan dengan keluarga, ya kan? Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itu. Jadi sholat teh jangan egois. Nu penting mah abi we tuh sholat, Ustaz, terserah salaki mah, terserah pun anak mah. Tidak boleh. Harus berdoa jadikan kau simkuring teh ya Allah tukang ngalaksanakeun salat nyakitu deui katurunan simkuring dzurriyyati itu. Ini nu kahiji bedananya. Anu kadua firman Allah, ini firman Allah di surah Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Ini disebut lagi dzurriyyat lagi nih. Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti mereka itu oleh anak mereka diimani dalam keimanannya itu. Jadi kalau mukmin, bapak mukmin, ibu mukmin, berkeluarga, gaduh keturunan mukmin deui. Namina diikuti ku keturunanana. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka ku kami firman Allah bakal digabungkeun tah keturunan eta teh sebagai karunia ti Allah. Jadi karunia fadilah tina hal dzurriyyah. Lamun gaduh anak cucu urang sadayana beriman saperos urang, maka sebagai fadilahnya ku Allah bakal digabungkeun di poe kiamat teh. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Maka ayat ini menerangkan apa? Menerangkan fadilah keluarga soleh yang punya anak beriman daging. Jangan murtad anaknya. Sehingga walaupun nanti ibu, bapak, gaduh putra, putri tidak sesoleh ibu dan bapak, Allah bakal disarwakeun di surgana derajatnya tuh. Masya Allah. Sebagai apa? Sebagai karunia.
An Ibnu Abbasin fi qoulillahi ta'ala walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang beriman lalu diikuti oleh anak cucu mereka keimanannya, kami gabungkan dengan mereka anak cucunya di surga. Qala, apa kata Ibnu Abbas? Hum dzurriyyatul mu'min yamutuna 'alal iman fa in kanat manazila abaihim arfa min manazilihim ulhiku bi abaihim. Kata Ibnu Abbas, ayat ini menerangkan keluarga anak-anak orang mukmin yang meninggal maut dina keimanan, walaupun derajat bapak-bapak mereka di surga lebih tinggi daripada anak incuna. Maka firman Allah, ulhiku bihim, mereka akan digabungkan dengan martabat ibu bapak mereka, bi abaihim, walam yunqasu min a'malihim allati amiluha syai'a, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala amal ibu bapak mereka. Nah, jadi kalau bertanya, Ustadz, gimana anak bisa derajatnya sama dengan ibu bapaknya di surganya, padahal budaknya kurang soleh, dan soleh mah bapaknya, ibunya, berarti dia dapat pahala tanpa dia amalkan. Hubungan nasab itu bagian dari usaha, kaitan ibu bapak itu, maka dengan fadilah dari kesolehan ibu bapaknya yang mewariskan keimanan kepada putra putrinya, maka Allah balaskan sebagai balasannya anak mereka derajatnya seperti ibu bapaknya sudah. Masya Allah. Ini tafsiran siapa? Tafsiran Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, maka dari situ Ibnu Katsir menyimpulkan, kata Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala an fadlihi wa karomihi wa imtinanihi. Allah memberitahukan tentang karunia-Nya, karomahnya, dan nikmatnya, walutfihi, dan kasih sayang lemah lembutnya, biholkihi, kepada makhluknya, wa ihsanihi, dan kebaikannya, annal mu'minina, bahwa orang mukmin, idza ittaba'athum dzurriyyatuhum fil iman, jika diikuti oleh anak cucunya dalam hal iman, yulhikuhum bi abaihim fil manzilati, bakal digabungkan anak cucu mereka dengan bapak-bapak mereka dalam kedudukan di surga. Wa illam yablughu amalahum, walaupun amalnya tidak sama dengan ibu bapak mereka. Litaqarra ayunil ababil abna indahum, supaya ibu bapana ngaraos reueus, ngaraos bagja. Eta itu dengan qurrata ayun teh ini antaranya merasa sejuk mata, tenang jiwa, karena tidak salempang lihat anaknya ke neraka gitu. Bahagia ibu bapaknya itu. Nah, faqad qala Imam Ahmad hadatsana Yazid hadatsana Hamad bin Salaman Asim bin Abi Nujud an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun keutamaan seorang anak mengangkat derajat orang tuanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, qala Rasulullah inna Allah yarfa'u darajata lil salihil jannah, sesungguhnya Allah mengangkat derajat hamba yang soleh di surga. Fayaqulu, maka si hamba berkata, ya Rob, ana li hadihi, kata si orang tua, ya Allah, kenapa kedudukanku di surga setinggi ini? Perasaan waktu itu beli tiketnya tiket ekonomis gitu kan. Kenapa sekarang dapatnya kamar VIP gitu? Kenapa gitu? Kalau ibarat orang nginep di umroh ya Ustaz, tenang ya. Sama anu paket A, B, C sama gitu di hotel eta, tapi benten fasilitas gitu. Nah, di surga juga begitu. Ada seorang tua, ibu bapak kaget gitu di surga. Ya Rob, anna lihadihi, dari mana aku dapat kedudukan ini gitu. Rasanya malu kok amal saya sedikit diberi fasilitasnya semewah ini. Maka apa firman Allah?
fayaqulu bi istighfari waladikalaka, ieu teh kan doa anakmu kepada kamu. Masya Allah, nilai doa itu betapa pentingnya. Berarti iya perintah kiatannya dianggap teras jangan mama mau nanggung dosa orang lain, mau ngerasakan pahala angin kasolehan sendiri. Betul itu teh, tapi harus ingat keluarga teh bagian dari amal orang, bagian tina usaha orang. Kalau dia berdosa bagian tina dosa kita, kalau dia soleh bagian soleh kita. Beda dengan orang lain, beda keluarga mah Bu. Tidak bisa dengan keluarga mengatakan nafsi-nafsi, wa an la taziru wajiratun wizra ukhra wa an laisa lil insan illa masa, itu dengan orang lain. Dengan anak makan hubungan nasab, hubungan darah, hubungan timbal balik amal saleh.